Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan lembar aktivitas 8 dari halaman 51 sampai dengan halaman 54 di buku paket sejarah untuk kelas 10 SMK semester 1 kurikulum merdeka. Langsung saja di sini kita bahas pertanyaannya. Pertanyaan tugas nomor 1. Buatlah kronologi sejarah sekolah kejuruan. Jawabannya, pada masa politik etis, salah satu program yang disusun adalah program edukasi sekolah yang didirikan antara lain pendidikan menengah kejuruan, sekolah kejuruan guru, sekolah pertukangan, dan sekolah dagang. Sekolah kejuruan guru didirikan pertama kali pada 7 April 1897 di Jogja dengan nama Quack School for Inland Sea Onderwijzer. Sementara itu, sekolah pertukangan dibagi menurut bahasa pengantarnya. Salah satu contohnya Ambak School van Surabaya, yaitu sekolah teknik yang didirikan sejak 1853 di Surabaya. Pada 1906, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Koningen Wilhelmina School atau sekolah dagang Wilhelmina di Batavia. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kita lanjut ke nomor 2. Jelaskan pengaruh politik etis pada perkembangan sekolah kejuruan. Jawabannya, pengaruh politik etis pada perkembangan sekolah kejuruan yaitu dibangunnya beragam sekolah kejuruan menurut bahasa pengantarnya serta ilmu kejuruan yang diajarkan. Sekolah kejuruan tersebut juga bisa diikuti oleh pribumi sehingga memberi kesempatan bagi pribumi untuk meraih pendidikan dan memperkaya pengetahuan. Nomor 3, jelaskan mengapa didirikan Princess Juliana School. Jawabannya, Princess Juliana School didirikan untuk menjadi tempat menuntut ilmu bagi tenaga ahli konstruksi. Guru sekolah ini didatangkan langsung dari Belanda. Mata pelajaran umum diajarkan adalah menulis, membaca, dan melatih tanda tangan, bahasa Belanda, sejarah Belanda dan Hindia Belanda, geografi, dan aritmatika. Nomor 4, jelaskan perbedaan Princess Juliana School pada zaman Hindia Belanda, pendudukan Jepang, dan kemerdekaan. Jawabannya, pada zaman Hindia Belanda, Princess Juliana School difungsikan untuk menjadi sekolah kejuruan konstruksi. Kemudian pada zaman pendudukan Jepang, Princess Juliana School menjadi sekolah teknik menengah yang juga mengajarkan keterampilan militer tetapi tidak lagi menggunakan bahasa Belanda. Pasca kemerdekaan, Princess Juliana School menjadi milik pemerintah Indonesia dan berganti menjadi sekolah teknik menengah atau STM. 1. Jetis dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Saat agresi militer Belanda II di Jogja, sekolah ini kembali diduduki oleh tentara Belanda dan berfungsi menjadi markas tentara. Ketika Jogja kembali dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1950, gedung sekolah ini difungsikan lagi sebagai sekolah sampai sekarang. Nah, itulah jawabannya, silakan kalian salin. Kemudian kita masuk ke nomor 5. Untuk nomor 5 ini, buatlah tulisan sejarah singkat tentang sekolah kalian. Penjelasan mencakup kronologi perkembangan perubahan sekolah kalian dari waktu ke waktu. Nah, untuk nomor 5 ini adalah tugas kalian masing-masing. Jelaskan sejarah singkat tentang sekolah kalian masing-masing. Kita langsung masuk ke pertanyaan reflektif. Nomor 1, hal baru apa yang telah kalian pelajari dari penugasan ini? Jawabannya, hal baru yang dapat dipelajari dari penugasan ini yaitu dapat mempelajari proses sejarah mengenai pendidikan di Indonesia yang memiliki proses yang panjang. 2. Proses pendidikan Indonesia dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari berdirinya sekolah guru karena untuk menyelenggarakan pendidikan juga membutuhkan guru yang banyak. Sekolah kejuruan dibedakan berdasarkan bahasa pengantarnya. Selain itu, sekolah kejuruan didirikan berdasarkan jenis kejuruan ataupun keterampilan yang diajarkan. Berdirinya sekolah kejuruan dilaksanakan di beberapa daerah. Dan tidak semua orang yang berasal dari negara penjajah bersifat kejam. Ada pula yang memikirkan nasib negara jajahannya, seperti Van Deventer yang memikirkan hutang kehormatan kepada Indonesia. Lanjut ke nomor 2. Jelaskan keterampilan apa yang telah kalian pelajari dari penugasan ini.
Jawabannya, keterampilan yang saya pelajari dari penugasan ini yaitu dapat memahami pola kekhasan diakronis. Kedua, dapat juga memahami kekhasan pola berpikir sinkronis. Ketiga, keterampilan untuk berpikir kritis serta mengaitkan korelasi sejarah antara suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Keempat, mampu untuk bersikap objektif dalam menanggapi peristiwa sejarah dalam sejarah yang terjadi masa pahit saat dijajah. Namun kita juga dapat memahami upaya yang dilakukan para pahlawan untuk terus berjuang serta bangkit agar Indonesia akhirnya meraih kemerdekaan. Nah, itulah jawabannya, silakan kalian salin. Semoga jawabannya membantu dan bermanfaat. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu pahami, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.